Halo, selamat malam pemirsa PAL TV. Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang atau Pilkada Kota Palembang akan digelar 7 April 2013. Tanpa terasa tinggal beberapa hari lagi. Nah, sebelum kita mengetahui visi misi dari 3 pasangan calon ini, tentu kita akan menampilkan kepada Anda KPU Kota Palembang bekerjasama dengan PAL TV menjanjikan program Palembang Visi Misi Palembang 1. Ada 3 pasangan calon yang akan maju pada Pilkada Kota Palembang ini, dan kita akan memulai dengan pasangan nomor urut 1 Mularis Jahri dan Husni Tamrin. Nah, pasangan ini merupakan perpaduan antara pengusaha dan sosok birokrat. Nah, bagaimana kita mengenal sosok seorang Mularis dan Husni Tamrin? Kita ikuti dulu profil berikut ini. Haji Mularis Jahri, di mata masyarakat Kota Palembang, nama ini mencuat bak air mengalir ke seluruh penjuru kota. Nama yang sebelumnya belum dikenal orang, kini justru jadi buah bibir lantaran menjadi pilihan masyarakat. Keikutsertaannya mencalon sebagai calon wali kota Palembang 2013-2018. Masyarakat pun mengenal sosok Mularis Jahri lewat poster-poster, baliho, dan berbagai kegiatan yang sebenarnya sudah dilakoninya justru pada mata pilih akar rumput, seperti di kalangan tukang becak, tukang ojek, dan masuk perkampungan pemukiman padat penduduk dengan gaya khasnya sebagai seorang pekerja keras, disiplin, dan tegas. Di kalangan pengusaha, Direktur PT Campang 3 dan bergerak di bidang kontraktor, penyewaan alat berat, SPBU, dan perkebunan sawit ini sudah sangat dikenal lantaran dengan tangan dinginnya mampu membuka ratusan hektar perkebunan yang lengkap dan menyerap tenaga kerja ribuan orang. Perusahaan Campang 3 merupakan perusahaan lokal yang setara dengan perusahaan asing dilihat dari tata manajemen dan nilai investasi yang ditanamkan. Bagi pria yang pernah menjadi anggota Polri dan lebih memilih menjadi pengusaha ini, maju sebagai wali kota Palembang merupakan panggilan dari hati dan nurani untuk mewujudkan kota Palembang yang lebih maju dan memiliki aparatur pemerintahan yang bersih, jujur, serta bebas dari korupsi. Dirinya terpanggil untuk membenahi kinerja aparatur yang ke depan lebih mementingkan urusan rakyat. Pengalaman 15 tahun sebagai kontraktor yang sudah membangun banyak jalan, jembatan, perumahan, dan fasilitas perangkat desa membuatnya optimis maju untuk melakukan yang terbaik di kota Palembang. Memilih Husni Tamrin sebagai wakil wali kotanya mendampingi dirinya lebih dikarenakan sosok Husni Tamrin yang terakhir menjabat Sekda Kota Palembang ini, karena Husni Tamrin memang dikenal sebagai pejabat yang bersih, unggul, jujur, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaan. Belum lagi latar belakang Husni Tamrin sebagai penduduk asli orang Palembang dengan gelar Ki Agus di depan namanya, memahami benar seluk-beluk kemajemukan masyarakat Kota Palembang. Suami dari Haja Farida dan bapak 6 orang anak ini yakin dengan perpaduan pengusaha yang sukses dan birokrat yang unggul serta berpengalaman di pemerintahan akan dapat membawa Palembang menuju masyarakat yang tingkat kesejahteraan dan partisipasi terhadap pembangunan menjadi lebih baik. Dengan mengusung program-program pro rakyat, tokoh yang dikenal tegas, jujur, dan merakyat ini yakin mampu merebut hati warga Palembang. Karena saatnya memang Palembang harus dipimpin oleh pemimpin yang tegas, jujur, dan merakyat. Dan itu semua ada pada sosok Haji Mularis Jahri dan Haji Husni Tamrin. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Visi Misi Palembang 1 kerjasama PAL TV dengan KPU Kota Palembang. Ini bertujuan untuk kita mengenal apa visi misi dari 3 pasangan calon yang maju pada Pilkada Kota Palembang. Kita mulai dari pasangan nomor urut 1, pasangan Mularis Jahri dan Husni Tamrin. Tadi kita sudah melihat bagaimana profil dari pasangan murni ini beserta pandangan dari beberapa masyarakat terhadap pasangan ini. Nah, kita sudah bersama dengan pasangan Mularis Jahri dan Husni Tamrin bersama kita saat ini. Apa kabar Bapak-bapak? Baik Pak ya. Kita ke Pak Mularis dulu nih. Pak Mularis ini sebagai seorang pengusaha sukses, kemudian di bidang bisnis dan hukum. Mungkin apa yang melatar belakangi Pak Mularis maju sebagai calon wali kota nih Pak? Ya, sebetulnya saya dengan umur 48 sekarang, saya sudah menyelesaikan berbagai pekerjaan dan sudah 3 tahun terakhir saya sebetulnya tidak banyak kesibukan lagi, yang mana usaha-usaha saya
sudah saya alihkan kepada anak-anak saya dan masih tahap pembelajaran. Dan akhir-akhir teman banyak mengajak saya untuk ke legislatif. Ya akhirnya ya saya berhitung-berhitung ya dengan berbekal ilmu saya yang sedikit, pengalaman yang seadanya, saya mencoba untuk maju jadi mencalonkan diri jadi wali kota Palembang. Bagaimana Pak awal pertemuan dengan Pak Husni Tamrin? Saya menentukan untuk ikut bursa pencalonan wali kota, dan bulan 1 saya sudah membentuk tim ses yang kita namain MD Center. Antara bulan 1 dengan bulan 3, ketua tim saya Pak Jakaria ya memberi A+ kepada saya bahwa kita masuk di 3 besar dan kita maju lagi untuk 3 bulan berikutnya. Antara bulan 4 sampai bulan 6 ya kita dalam perhitungan ketua tim ses kita masuk di 3 besar, dan akhirnya saya dari yang ditawarkan mungkin sekitar ada 12 calon wakil. Nah akhirnya kita memilih Pak Husni Tamrin yang mana diajukan kepada saya bahwa track record beliau yang bersih, yang mana beliau adalah dari kalangan birokrat dan mereka melihat dari sisi agama, kemudian melihat dari sisi keluarganya juga. Akhirnya kita mencoba menghadap Pak Husni Tamrin, kita memajukan program kita ke depan untuk ikut di dalam bursa pemilihan wali kota Palembang dengan ketentuan kita waktu itu semata-mata untuk mengabdi dan belum yang lain-lainnya. Tentu ada motivasi tersendiri Pak untuk maju sebagai wali kota ini. Apa perubahan apa yang ingin diinginkan oleh Pak Mularis agar Palembang ini bisa lebih maju lagi Pak? Sebetulnya kita dalam sosialisasi selama 6 bulan kita mendapatkan input dari masyarakat. Ada berbagai permasalahan yang harus kita benahin. Nah, dari situlah kita koordinasikan kepada Pak Husni, ya apakah kita mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini sehingga nantinya kalau memang kita terpilih ya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Dari situlah saya dan Pak Husni baru betul-betul termotivasi untuk maju dan akhirnya sepakat untuk berpasangan. Ya. Tentu motivasi kuat Pak Mularis harus didukung oleh keluarga Pak. Bagaimana dukungan keluarga, terutama anak dan istri? Ya tentunya untuk menjadi pemimpin di kota Palembang bukanlah hal yang gampang. Ya. Baik saya dan Pak Husni, kami sama-sama membersihkan untuk di dalam keluarga dulu. Baik istri, anak, keluarga dan kerabat. Dan baru kita untuk keluar. Kemudian dari situlah istri, anak dan keluarga kalau memang sudah siap, saya akan maju untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Palembang. Karena kalau memang kita mendapat amanah tadi, mungkin sebagian waktu dan tenaga, pikiran, mungkin lebih banyak terfokus untuk membangun kota Palembang ini. Banyak yang harus kita benahi. Baik, kita ke Pak Husni nih, calon wakil wali kota nih. Pak Husni tentu sudah punya banyak pengalaman Pak ya di bidang birokrasi Pak ya. Bapak juga sudah sebagai mantan sekda, dan bagaimana mungkin Pak awal pertemuan sehingga memilih Pak Mularis maju sebagai wakil wali kota? Ya,
Alhamdulillah. Jadi terima kasih mengawali ini. Sesungguhnya dibilang banyak pengalaman enggak juga, mengalir saja secukupnya sajalah saya itu. Jadi apa yang saya peroleh ya jadikan pengalaman lah. Kemudian tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Mularis. Jadi saya termasuk salah satu yang dipinang oleh Pak Mularis. Jadi beliau mengajak saya, memang saya pertama menanyakan apa motivasinya Pak Mularis. Meskipun saya sesungguhnya juga banyak yang mendorong saya untuk maju. Tapi dengan sadar tentu saya tidak harus mencari pasangan dan sebagainya. Bagi saya sulit untuk mencari pasangan yang betul-betul ya sejalan dan ini kan tentu dengan motivasi yang sama. Nggak gampang itu. Ternyata Allah berkehendak, Pak Mularis datang. Ketika saya tanya motivasinya, beliau termotivasi oleh banyaknya dorongan masyarakat kepadanya dan melihat kondisi Palembang seperti ini, terpanggil dan sudah tidak ada kerja lagi. Saya tahu beliau ini kerja di kebun, lama udah di Palembang di kebun gitu. Kalau ketemu di airport. Jadi ternyata tidak ada kerja lagi, tidak ada kegiatan yang sangat mendesak untuk usahanya, jadi usahanya sudah menjadi komisaris saja. Nah, jadi berangkat dari situ, ya Alhamdulillah beliau menceritakan motivasinya apa. Lalu berikutnya beliau menceritakan fakta di lapangan kepada saya. Ini Kak, katanya yang harus menurut masyarakat seperti ini, input atau masukan yang diperoleh. Saya benarkan itu, ya memang itulah yang adanya. Nah, lalu dikolaborasikan dengan kondisi lapangan maupun dengan data yang ada pada statistik. Saya ceritakan sama beliau, ini data memang demikian. Kalau sepakat ini yang kita kejar. Cita-cita keinginan masyarakat ini yang kita kejar. Jadi saya teringat, bisakah dalam kurun waktu 5 tahun? Beliau ternyata masih muda. Masih 48 tahun, nggak bisa ini. Nggak cukup 5 tahun, tambah lagi lah kalau beliau mau. Nah ternyata apa yang disampaikan oleh beliau tadi, keinginan masyarakat itu, fakta di lapangan memang menjadi cita-cita dan keinginan kita untuk melakukan meneruskan pembangunan ini. Nah, kenapa saya tertarik? Karena beliau ini sungguh-sungguh orangnya. Hal ini dapat dibuktikan tatkala beliau membangun kebun, sebab kata orang ahli, kalau tidak sungguh-sungguh tidak mungkin bisa membangun kebun seperti ini. Dan ini saya tanyakan langsung, siapa yang bangun kebun ini? Bersama siapa? Dari Malaysia kah? Dari manakah? Oh enggak Kak, saya sendiri kata. Sendiri dalam arti tidak ada investor lain yang masuk dari asing yang dimasukkan. Nah orang yang seperti ini saya pikir sungguh-sungguh ini baru saya mau. Itu pun saya setelah memperoleh izin restu dari Wali Kota Palembang, Pak Edi Santana, saya laporkan begitu. Nah, beliau setuju untuk ya secara demokratis ya tentu beliau merestui, menyetujui untuk ini. Itu kira-kira kenapa saya tertarik dengan Pak Mularis, dengan karakternya yang memang dibutuhkan saat ini. Jadi ada 3 jargon beliau itu, jujur, tegas, dan merakyat. Jujur, tegas, dan merakyat. Itu jargon yang beliau. Jadi kalau saya lihat yang ini, wah ini samalah dengan kita Pak. Sama dengan kita, saya bilang gitu. Baik, kita akan menggali lebih dalam mengenai jujur, tegas, dan merakyat. Seperti apa konsep yang akan ditawarkan oleh pasangan nomor urut 1, Mularis dan Husni Tamrin ini, usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Visi Misi Palembang 1. Kerjasama PAL TV dan KPU Kota Palembang ini bertujuan untuk mengetahui apa visi misi atau latar belakang 3 pasangan calon ini maju sebagai peserta Pilkada Kota Palembang. Nah, kita membahas mengenai visi misi dari pasangan nomor urut 1, Mularis Jahri dan Husni Tamrin, yang kita akan menggali lebih dalam agar kita semua mengetahui, dan tentu Anda yang menentukan dan Anda yang memilih nantinya. Kita ke Pak Mularis dulu nih Pak. Ini ada semboyan jujur, tegas, merakyat. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam ini apa nih Pak maksudnya? Jadi
kita mempunyai jargon jujur tegas merakyat itu, tim ses MD Center itu menyimpulkan kehidupan saya sehari-hari. Saya dalam berbicara, benar salah, saya selalu jujur. Apapun permasalahan saya di dalam bertindak, biasanya saya tegas. Kalau salah, saya katakan salah, dan kalau benar akan saya katakan benar. Nah, kehidupan saya sehari-hari, saya tidak membedakan kasta-kasta. Seharusnya orang kebun itu ya ada golongan-golongan, saya tidak. Jadi saya apa adanya. Jadi saya kehidupan merakyat itu ya memang itu kehidupan saya sehari-hari. Jadi saya ketemu dengan masyarakat biasa, dengan ya para pejabat, ya saya situasi saya biasa saja. Apakah memang seperti ini karakter Bapak sebagai pemimpin gitu nantinya Pak ke depan? Saya pikir kalau namanya sudah karakter sudah terbentuk. Iya, jadi tidak ada ditambah, tidak ada dikurang. Ya, tidak tahu nanti saya akan adaptasinya kalau memang saya mendapat amanah. Ya, rasanya seperti itulah. Ya, masyarakat juga memang membutuhkan pemimpin yang tegas, Pak. Mengingat Kota Palembang dari data yang kita punya, angka kriminalitasnya juga cukup meningkat. Mungkin ada upaya solusi, Pak. Ketegasan seperti apa yang akan disampaikan nantinya kalau Bapak terpilih nanti, Pak? Ya, di dalam 6 bulan saya sosialisasi, saya mendapatkan ada 8 hal. Dan itu saya koordinasikan kepada Pak Usni, karena Pak Usni di dalam pemerintahan saya anggap senior saya, guru saya itu. Jadi saya sampaikan yang keluhan masyarakat tentang ya mungkin ya akan kita perbaikin tentang pelayanan kesehatan. Akan kita perbaiki tentang pelayanan pendidikan. Kemudian pelayanan pemerintah. Kemudian yang nomor 4, ya kita lihat angka kriminalitas yang masih tinggi. Nomor 5, masih banyaknya kejahatan narkoba di pelosok-pelosok, bahkan masuk ke kampung-kampung di RT-RT. Kemudian nomor 6, infrastruktur perlu kita perhatikan. Nomor 7, ya kita datang ke pasar-pasar, bagaimana masih semerawutannya tentang pedagang kaki lima. Dan kita lihat rata-rata pendapatan per kapita para pedagang kaki lima tidak meningkat. Nomor 8, kita berjalan dari rata-rata 9 ilir, 10 ilir, terus sampai 36 ilir, masih banyak kita dapetin di situ rakyat yang miskin dan menganggur. Nah, mungkin untuk yang dibicarakan tadi tentang angka kriminalitas, tentunya ini pemerintah kota ke depan harus betul-betul ikut berperanan. Karena angka kriminalitas ini ada hubungannya dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Jadi ke depan saya sudah berkoordinasi sama Pak Usni bagaimana untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan ini. Ini tentunya harus diprogramkan dengan baik. Ya, pasangan Murni juga mengangkat visi misi tentang Kota Palembang menjadi kota murni, Pak. Ini menarik sesuai dengan namanya, Pak. Mularis Usni jadi murni gitu. Murni ini maksudnya bagaimana? Murni ini sebetulnya ini para habaib yang ngingkatnya, bukan saya dan Pak Usni. Nama saya Mularis, nama Pak Usni jadi digabung jadi murni. Nah, itu dari Habib Mahdi CS itu. Nah, jadi akhirnya kita
huruf-hurufnya itu kita sesuaikan dengan kota Palembang. Jadi M makmur, U-nya unggul, R-nya religius, N-nya nasional, I-nya internasional. Jadi kita membuat visi untuk menjadikan Palembang kota murni dan misi kita agar betul-betul rakyat Palembang ini ke depan nanti ya hidup lebih makmur dan masing-masing SDM-nya dengan biaya pendidikan yang sudah begitu besar, kita harapkan ya kita mempersiapkan generasi-generasi kita ke depan yang lebih unggul dan kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari kehidupan beragama, religius, kemudian dengan situasi yang berbagai daerah ada di sini, berbagai agama, kita harapkan masyarakat Kota Palembang berjiwa nasional. Kemudian dan mereka berpikir secara internasional sehingga ke depan Kota Palembang lebih maju. Ya, Pak Usni, kita tahu juga APBD Kota Palembang ini kan sangat terbatas, Pak. Terutama untuk mewujudkan yang tadi kata Pak Mularis, menciptakan pendidikan gratis, berobat gratis. Bagaimana Pak upaya pasangan murni terutama agar APBD kita ini mencukupi untuk kegiatan pro rakyat tadi? Ya, terima kasih. Memang APBD Kota Palembang tergolong tidak besar. Tapi yang tugas kita adalah bagaimana memanage ini menjadi efektif. Efisien. Jadi efektif dan efisien itu adalah kata kunci. Sebab kalau tidak efektif dan tidak efisien, sebesar apapun menjadi kurang. Yang paling penting bagi kita adalah proporsional dan tepat guna dan tepat. Artinya tepat guna. Jadi pas, artinya proporsional. Sesuai dengan itu. Nah kemudian selain daripada itu, juga dengan APBD yang terbatas dan proporsional sesuai dengan proporsinya. Sektor yang kita unggulkan yang mana yang akan kita prioritaskan itu yang alokasinya kita sesuaikan dengan anggaran. Lalu efisiensi, selain efisiensi juga mengurangi kebocoran. Manakala ada kebocoran-kebocoran. Tingkat loyalitas dan kesetiaan masyarakat untuk membayar kewajibannya akan menjadi lebih tinggi atau merasa lebih tepat, pas dan mereka ikhlas akan membayar tatkala mereka tahu yang dibayarkan pas untuk itu. Kan kira-kira begitu. Sesuai dengan slogan. Sesuai. Nah oleh karena itu yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat membayar pun merasa bahwa pas untuk karena dilayani sedemikian rupa. Ini dibutuhkan sumber daya manusia seperti yang katakan tadi. Unggul. SDM unggul itu mesti dari SDM aparatur dulu. Nah ini memang bukan tugas gampang karena dibutuhkan suatu contoh dulu dari atas dulu. Jadi contoh kepemimpinan, kalau pemimpinnya memberi contoh begitu, ya begitulah bawahnya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh kita. Oleh karena itu unggul di sini, unggul aparatur maupun unggul masyarakatnya. Itu kira-kira. Ya, masyarakat Kota Palembang tentu juga sangat menginginkan ini, Pak. 5 tahun ke depan kita terbebas dari banjir dan kemacetan. Mungkin pasangan murni punya solusi apa nih, Pak, yang akan ditawarkan? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, secara sederhana saja, terjadinya genangan air itu artinya ada air yang tidak mengalir pada tempatnya. Ya. Itu sederhana saja kita. Teori memang ada yang banyak sekali teori yang mengajarkan tentang itu. Tapi paling tidak filosofinya adalah air itu tergenang di tempat yang bukan semestinya, berarti ada sumbatan. Tidak lancarnya air pada tempatnya. Inilah tugas kita. Bagaimana air menjadi lancar. Betul. Sederhana saja, kami memang berpikirnya sederhana, pragmatis saja. Nah, ketidaklancaran inilah menjadi prioritas kita. Bagaimana air ini? Di mana sumbatannya? Di mana macetnya? Penampungannya kah yang kurang? Ya kan? Berarti perlu kolam retensi. Ya kan?
atau ada saluran yang tidak tepat, tidak berjalan, itu yang kita sempurnakan. Artinya normalisasi saluran, bisa seperti itu. Jadi banyak sekali yang harus kita ini kan. Nah, kemudian disiplin. Nah, ini perlu ketegasan. Disiplin. Siapa yang disiplin? Masyarakat juga harus disiplin. Bagaimana membangun, di mana tempat yang harus dibangun, bagaimana larinya air, bagaimana limbah dan sebagainya. Ini memang perlu ketegasan. Ketegasan ini dibarengi dengan adanya suatu pengawasan. Nah, kan tentu kan pengawasan ini menjadi prioritas juga. Pengawasan ini pun SDM-nya lagi. Jadi kata kunci adalah tergantung dengan SDM. SDM bisa berjalan tergantung dengan pemimpinnya. Oke, kita akan bahas juga mengenai bagaimana upaya dari pasangan Murni mengatasi permasalahan transportasi atau kemacetan di Kota Palembang, dan apakah nanti ada target upaya pencapaian. Misalkan Palembang 3 tahun ke depan akan bebas dari kemacetan dan banjir. Kita akan tanyakan itu usai pariwara berikut ini. Anda masih di program Visi Misi Palembang 1 kerjasama PAL TV dan KPU Kota Palembang. Ini untuk mengenalkan kepada masyarakat banyak bagaimana visi misi dari 3 pasangan calon yang akan menjadi peserta Pilkada Kota Palembang 7 April 2013. Tanpa terasa tinggal beberapa hari lagi. Dan ini kita membahas mengenai pasangan nomor urut 1 Mularis Jari dan Usti Tamrin. Visi misinya tadi sudah kita dengarkan sedikit dan kita kupas lagi mengenai permasalahan transportasi. Kali ini mengenai kemacetan. Ini kita ke Pak Usni ini, Pak. Mengenai kemacetan di Kota Palembang ini sudah semakin terasa ini, Pak. Walaupun sudah ada flyover, namun masih terjadi kemacetan. Apa yang akan dilakukan pasangan Murni ini, Pak, ke depan? Ya. Pertama memang ada yang melihat bahwa indikator satu kota itu tatkala mobilnya banyak, kan ramai sekali, crowded, itu indikator. Sebetulnya bukan itu indikator. Kota itu, kota yang sehat itu kota yang mana justru mass transportation itu yang hidup. Jadi itu yang kota yang sehat seharusnya. Nah, kondisi di lapangan memang demikian. Tetapi paling tidak dengan kondisi yang ada, manajemen atau rekayasa lalu lintas menjadi penting. Rekayasa. Kemudian selain daripada itu, pemahaman dan kesadaran disiplin daripada pengguna kendaraan, pemakai kendaraan, juga pengguna jalan umum lainnya. Itu menjadi penting. Nah, yang ketiga, yang lebih penting lagi adalah bagaimana aparatur mengatur semuanya itu dengan kata-kata tegas tadi. Tidak diskriminatif. Jadi tidak boleh mentang-mentang ini ada kepentingan pihak tertentu lalu dibolehkan oleh ini, kecuali kepentingan yang lebih besar. Untuk angkutan umum, Pak, seperti bis kota, ini kan masih masyarakat keluhkan kurang nyaman, kurang aman. Itu apa kedepannya akan seperti apa kan untuk angkutan umum, Pak? Angkutan umum, program pemerintah sudah jelas. Pemerintah daerah akan menghidupkan mass transportation itu, transportasi massa dengan menggunakan busway itu, transmusi, ya kan? Transmusi itu sebagai pengganti alternatif daripada bus-bus yang ada sekarang ini. Dengan sistem atau manajemennya manajemen gajian. Jadi tidak dimiliki, bukan manajemen setoran. Kalau setoran kembali lagi seperti semula. Tidak boleh itu. Oleh karena itu, tetapi siapa pemilik, apakah pemerintah saja atau BUMD saja pemilik bus itu? Tidak. Masyarakat boleh memiliki bus itu. Swasta boleh juga. Boleh, tapi dia harus ikut atau di dalam sistem itu. Misalnya saya ingin ikut serta di situ dengan satu unit kendaraan. Tetapi saya hanya menyerahkan itu dan manajemen atau sistemnya ikut dengan sistem itu. Tidak boleh sendiri-sendiri mengelola bus atau mengandangkan sendiri, bawa ke rumah. Tidak bisa, karena sistem dan manajemennya harus menggunakan manajemen yang sudah dibuat sedemikian rupa. Itu pemerintah. Dan pemerintah Indonesia, Republik Indonesia menganjurkan untuk itu. Palembang sudah ada itu. Alhamdulillah.
Jadi sudah ada seperti itu, saya pikir itu bagus untuk dikembangkan dan dilanjutkan. Hanya saja bagaimana caranya sehingga ini menjadi menarik investasi. Nah, Pak Mularis lebih ahlinya itu. Bagaimana orang tertarik itu beliau, ini cocok saya pikir ini. Beliau tahu bagaimana investasi itu bisa menarik dan orang mau untuk berinvestasi. Tatkala ini menguntungkan, tidak ada masyarakat yang tidak mau, yang pemilik. Oleh karena itu, pengusaha-pengusaha angkutan umum itu adalah tetaplah dia bekerja di sektor itu, tidak beralih. Hanya alat transportasinya yang harus diperbarui, artinya di peremajaan. Peremajaan itu yang menjadi penting bagi kita. Baik, kita ke Pak Mularis ini, Pak. Palembang sebagai kota yang cukup besar di Indonesia, Pak, ya, tentu sangat menarik investor untuk masuk ke Palembang ini. Hotel juga bertambah, kemudian restoran dan bidang bisnis lainnya, perbankan juga bertambah. Upaya kita dari pasangan murni apa, Pak, untuk mendorong agar investor bisa tertarik masuk ke Palembang? Mungkin ada solusi yang akan ditawarkan, Pak? Tadi di dalam misi kita yang nomor 3, salah satunya adalah perbaikan pelayanan pemerintah. Kita sesuai dengan visi kita, salah satunya ya agar SDM-nya unggul di segala bidang. Kita berharap ke depan pelayanan pemerintah itu jangan bertele-tele lagi. Jadi segalanya kalau memang tidak merugikan hal-hal yang lain, segala perizinan-perizinan itu akan kita permudah, mulai dari pembuatan KTP dan izin-izin lain termasuk situ siup itu. Nah, jadi ke depan kita berharap nanti ya yang ikut bergabung dengan kita jangan mempersulit hal-hal ini sehingga nanti investor dia merasa nyaman untuk masuk berinvestasi dan berusaha di Kota Palembang yang kita cintai. Nah, kemudian tadi ya sudah dijelasin oleh Pak Husni, salah satunya masalah angkutan. Memang ini harus disimulasi. Jadi ada hal-hal titik yang seharusnya tidak macet, tahu-tahu macet. Nah, jadi ke depan juga tidak boleh pilih kasih di dalam hal-hal perizinan ini. Jadi tidak ada yang diistimewakan. Baik itu dalam ya nanti dibilang masalah angkutan tadi karena di situ nyangkut ya nyangkut usaha. Nanti siapa saja dibilang Pak Usni tadi boleh berinvestasi di dalam transportir itu. Nah, jadi bukannya nanti ya untuk mematikan usaha-usaha angkutan yang lain, tidak. Nah, ini kan sudah dicoba, ini sudah saya lihat itu sudah bagus. Artinya tidak mengorbankan tidak, jangan sampai mengorbankan pengusaha-pengusaha kecil. Ya. Kalau kita lihat pembangunan di Palembang ini kan sudah cukup maju ya, Pak, ya. Tapi sering juga mengabaikan yang namanya lingkungan, Pak. Dampak lingkungan ini nampaknya menjadi satu hal yang menjadi penting mengingat Kota Palembang adalah kota rawa, namun sekarang sudah padat dengan ruko dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak melihat pembangunan yang berorientasi kepada lingkungan ini? Nah, jadi Palembang ini kan terdiri dari 3 macam jenis tanah di sini. Ada rawa, ada tanah resapan, dan ada mineral tinggi. Ya, kita berharap ke depan agar aturan itu ya betul-betul dijalankan. Kalau memang ini tidak boleh dibangun, jangan dipaksakan untuk dibangun. Jadi kita harus bagi 3 pemetaannya itu. Di mana yang boleh dibangun, di mana yang tidak. Jangan sampai ini sudah daerah genangan. Tahu-tahu daerah genangan ini ditimbun dan tempat pembuangan air ini ya tidak disalurkan sampai ke muara sungai. Dibuat kolam-kolam retensi. Jadi air itu sehingga waktu hujan dia meluap, tumpah. Jadi dia tidak selesai. Nah, jadi saya harapkan ya ke depan
kalau saya dan Pak Usni mendapat amanah agar pihak-pihak lain mengikuti aturan. Sudah tahu ini rawa, mau dibangun ruko, mau dibangun apa. Nah ini tentunya mungkin sudah ada aturan, karena saya pun ya masih coba-coba, saya tidak tahu aturannya seperti apa. Tapi kita komit kepada lingkungan Pak ya, udah pasti ya. Ya insya Allah ya, saya tidak akan menjanjikan sesuatu atau tidak akan berangan-angan. Yang jelas ya mungkin saya sudah dilahirkan seperti ini, apapun yang harus saya jalankan pasti saya jalankan. Ya, dari data BPS Sumsel ini Pak, tahun 2012 kita mendapat angka 1,6 juta penduduk di Palembang, ternyata 224.000 itu merupakan angka kemiskinan ini Pak. Upaya dari pasangan Murni sendiri mengurangi angka kemiskinan ini apa nantinya Pak? Statistik memang saya lihat nyapai 10% ya. Hampir 10%. Hampir 10%. Jadi ke depan kita lihat dari segala sektor ini, dibilang Pak Usni tadi, jangan sampai tersumbat. Nah jadi kita akan menghidupkan mulai dari pengusaha kecil ini sampai ke pengusaha kelas menengah. Ini betul-betul pemerintah harus memberikan dorongan. Salah satunya tadi, jangan sampai misalnya mereka untuk berusaha membuat perizinan-perizinan ini sangat sulit. Jadi kita akan permudah di seluruh sektor. Jangan sampai misalnya ya yang lain-lain ya mereka ada laporan yang tidak mungkin, apalagi soal pungutan. Saya belum bisa berangan-angan soal itu. Mungkin Pak Usni ada solusi Pak? Ya sama dengan Pak Mularis. Yang penting bagi kita, bagaimana masyarakat kita ini produktif. Kalau produktif berarti mereka memperoleh penghasilan. Ya. Kalau mereka memperoleh penghasilan berarti mereka ada daya beli. Daya beli meningkat sehingga perekonomian menjadi lebih lebih hidup ya. Kemudian itu sirkulasinya. Nah produktivitas bagaimana, seperti yang pernah kita bahas dengan Pak Mularis, bahwa produktif salah satunya misalnya yang tadinya sebagai katakanlah tidak dianggap ini bernilai ekonomis, kita jadikan ini bernilai ekonomis sehingga masyarakat tertarik untuk mengelolanya. Katakanlah misalnya masalah sampah. Sampah kalau dibuang menjadi barang buang, waste. Tetapi tatkala dikatakan bahwa ini bernilai ekonomis, tentu ada orang yang mau, meskipun saat ini sudah ada. Hanya mereka sangat konvensional caranya, yaitu dengan cara menjual dengan barang itu. Padahal ada lagi yang harus dilakukan. Tapi ini memang harus dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya bisa membuat mereka memperoleh pekerjaan. Pekerjaan ini tidak mesti mereka harus bekerja. Tidak harus bekerja, artinya maksud saya itu begajian. Tetapi mereka bisa melakukan usaha itu. Katakanlah misalnya yang selama ini mereka tidak ada, ini jual sapu lidi saja sudah ada penghasilan Pak? Sudah ada penghasilan. Tetapi harus konsekuensinya pemerintah harus membeli sapu lidi itu untuk dikakah. Ya. Salah satu contoh. Dimanfaat. Baik, kita akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana visi dan misi pasangan nomor urut 1 Mularis Jari dan Usni Tamrin, dan juga kita akan ingin menanyakan bagaimana kontrak politik beliau ini terhadap masyarakat Kota Palembang, karena masyarakat juga menginginkan sesuatu yang tegas, namun juga ada target pencapaian yang harus dilakukan. Kita akan kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih di segmen program Visi Misi Palembang 1. Ini kerjasama PAL TV dan KPU Kota Palembang mengangkat mengenai visi misi pasangan nomor urut 1 Mularis Jari dan Usni Tamrin. Kita sudah sedikit banyak mendapatkan apa yang menjadi visi misi dari pasangan nomor urut 1 ini. Dan mengenai pilihan, Anda yang menentukan dan Anda yang memilih nantinya. 5 tahun ke depan, nasib Kota Palembang ada di tangan Anda selaku warga negara yang mempunyai hak pilih. Ya, kita ke Pak Mularis dulu nih Pak. Pak Mularis, masyarakat tentu menginginkan sesuatu yang sesuatu visi misi yang jelas, tegas, dan juga punya tolak ukur pencapaian gitu Pak.
Mungkin tadi ada 8 poin Bapak sampaikan tadi. Mungkin ada tolak ukur pencapaiannya, mungkin ada yang akan dilakukan gitu Pak. Mungkin dalam waktu 3 tahun mungkin Palembang bebas banjir misalnya, seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, untuk melaksanakan misi kita yang 8 poin itu harus kita lakukan untuk mencapai kota Palembang menjadi kota murni. Ini tentunya kita memakan waktu yang belum bisa saya tentukan, karena ya kita tidak bisa berangan-angan kalau kita belum lihat aturan-aturan. Yang jelas untuk menjalankan misi ke-8 itu tentunya yang paling pertama saya dan Pak Usni kalau mendapat amanah perlu perbaikan ke dalam dulu. Apakah nanti SDM kita mampu untuk melaksanakan ini, untuk melaksanakan misi ini. Nah, tentunya misi ini dapat dilaksanakan apabila aparaturnya betul-betul bersih. Kalau aparatnya ya tidak siap, kita tidak bisa untuk memberikan pelayanan pemerintah yang begitu baik. Nanti masih seperti ini saja. Biar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan kita tidak bisa jamin. Jadi kalau saya 3 bulan ke depan itu saya mengajak Pak Usni untuk perbaikan SDM dulu. Iya, itu dulu. Pembenahan SDM. Iya. Pembenahan SDM itu kita lakukan, baru nanti kita tawarkan dengan semua jajaran. Ya, sepakat ini harus kita lakukan. Oke. Jadi tidak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu dengan para rekan-rekan yang lain. Oke. Yang paling mengetahui SDM di pemerintah Kota Palembang nih Pak Usni nih Pak, mantan Sekda. Pak Usni, mungkin pembenahan seperti apa yang akan dilakukan Pak untuk memperbaiki SDM kita ini terutama? Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Mularis tadi itulah menjadi cita-cita kita, bahwa kita harus merubah mindset. Mindset daripada aparatur itu bahwa yang dikedepankan adalah pelayanan kepada masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat adalah keberhasilan kita. Indikatornya tatkala masyarakat puas akan pelayanan, kami ini pelayan nanti pada saatnya. Oleh karena itu kami mengajak aparatur untuk berpikir bahwa kita adalah pelayan. Untuk meningkatkan semuanya itu, agar mereka sadar mereka akan menjadi orang yang bermartabat. Dan juga melayani masyarakat, masyarakat juga merasa bermartabat. Untuk meningkatkan martabat itu adalah kesejahteraan mereka yang harus kita pikirkan. Kesejahteraan aparatur, kemudian status yang jelas bagi mereka, dan kita saling menghargai dan menghormati karena yang kita layani adalah masyarakat. Sekali lagi, indikator keberhasilan adalah kepuasan masyarakat. Artinya tingkat kesejahteraan PNS akan ditingkatkan mungkin Pak melalui TPP atau tunjangan-tunjangan lainnya? Tentu. TPP itu adalah salah satu program daripada aparatur. Program daripada pemerintah dibenarkan itu. Jadi kita tingkatkan secara proporsional. Secara proporsional artinya tergantung daripada jabatannya, tugas dan tanggung jawabnya, fungsinya apa, sehingga mereka merasakan mereka betul-betul merasa dihargai terhadap hasil kerja mereka. Tetapi dengan catatan mereka harus disiplin, tidak neko-neko, dan melayani masyarakat. Itu menjadi tugas kita. Ketika tidak disiplin, ketegasan yang akan berjalan. Itu dia. Sanksi Pak ya? Jujur, tegas, merakyat ada di situ. Nah, jadi yang harus disiplin dulu, pimpinannya dulu. Kalau dia tidak tegas, tidak bisa. Jadi artinya memang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu, kenapa jujur di depan? Karena memang yang utama adalah integritas. Integritas diri, integritas aparatur, dan integritas daripada masyarakatnya. Agar masyarakat menjadi makmur. Makmur itulah kata kunci daripada kesemuanya itu. Sejahteranya nanti tatkala parameter makmur itu tercapai, terpenuhi. Sudah, sejahtera itu. Ya, walaupun dengan APBD yang cukup terbatas ya Pak, karena hampir 40% anggaran untuk biaya langsung untuk gaji pegawai Pak. Itu dia, proporsional yang kita lakukan. Artinya memang idealismenya itu, rasio yang harus kita capai itu paling tidak 50-50. Oleh karena itu efektivitas dan apakah memang pekerjaan itu perlu dilakukan atau tidak,
yang jelas kita harus kasihkan keseimbangan terhadap itu. Oleh karena itu betapa pentingnya aparatur itu. Karena tugas kami adalah melakukan, itulah tugas kita nanti. Pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat. Oke, kita ke Pak Mularis ini, Pak. Masyarakat juga sangat menginginkan pemimpin Pak Kota Palembang 5 tahun ke depan tidak hanya berjanji saja dengan slogan-slogan, namun menginginkan adanya seperti janji politik atau kontrak politik yang bertujuan agar visi dan misi itu benar-benar dijalankan. Mungkin pasangan Murni sendiri bersedia untuk melakukan kontrak politik atau seperti apa, Pak? Ya, saya sebetulnya tidak begitu ya dengan kontrak politik itu. Sekarang siapa yang mau kontrak dengan kita? Yang jelas saya dengan Pak Usni saya sudah berjanji pada diri kami. Kami akan bekerja dengan sebaik mungkin dan saya berharap hasil-hasil kami nanti betul-betul dirasakan masyarakat Kota Palembang ini dari segala kalangan. Ya, tidak ada gunanya kontrak-kontrak politik. Yang jelas ke depan, saya akan membuka ruang baik untuk media, baik untuk LSM, baik untuk kalangan mahasiswa, akan saya buka ruang-ruang untuk mengawal pembangunan ini. Terutama untuk mengawal saya dan Pak Usni dulu. Tidak perlu, saya dan Pak Usni tidak perlu dipuji-puji. Yang perlu saya ke depan adalah karya kami ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat Kota Palembang dan APBD tadi dilihat oleh masyarakat betul-betul dirasakan, terlihat. Transparan, ya. Ya, saya tidak berjanji. Coba lihat saja nanti. Ya, saya tidak mungkin perlu janji-janji. Yang jelas, pada kesempatan ini saya sudah janji saya akan membuka ruang kepada seluruh media, baik cetak maupun elektronik, untuk mengawal pembangunan. Oke, itu satu janji yang memang diharapkan oleh masyarakat. Iya. Ya. Oke, Pak Usni mungkin ada tambahan sedikit, Pak? Ya, saya tambahan ya sekedar menghimbau masyarakat lah, lakukanlah hak-hak dan kewajibannya sebagai warga Kota Palembang tentu. Gunakan hak-haknya, tunaikan kewajiban-kewajibannya. Itu saja. Kami hanya mengawal bersama-sama. Ini kisah di closing statement Pak Usni mungkin bisa memberikan himbauan kepada tim sukses kita menjelang Pilkada 7 April 2013 ini, Pak, agar keamanan kondusif di Palembang, kemudian pelaksanaan Pilkada berjalan jujur dan adil gitu. Silakan. Ya, kalau tidak salah Pak Mularis kepada itu yang diutamakan sama mereka, sama kawan-kawan tim sukses. Pak Mularis menginstruksikan itu kepada tim sukses agar jaga kondisi situasi harus terjaga dengan tertib. Ini tergantung daripada kita, karena ini adalah kerja kita bersama. Tentulah kitalah yang menjaganya. Kita tidak bisa menyuruh orang lain atau pihak-pihak negara luar untuk menjaga ini, tetapi kitalah yang menjaganya. Oleh karena itu dibutuhkan ketegasan dari pemimpin untuk menginstruksikan kepada tim suksesnya, kesadaran seperti itu. Agar tidak terjadi konflik antar tim ya, Pak ya. Ya, mungkin harapannya Pak kepada penyelenggara pemilu atau Panwaslu sendiri bagaimana, Pak? Ya, bekerja sesuai dengan tupoksinya sajalah. Yang Panwaslu lakukan pengawasan secara baik dan benar. KPU juga penyelenggaraan ini memang tugasnya. Kami ini adalah sebagai peserta kontestannya saja. Kemudian masyarakat ini adalah yang punya kuasa untuk menentukan siapa yang akan ditentukannya. Tentu masyarakat yang lebih cerdas dan pandai. Tentu tanpa diskriminasi, Pak ya. Itu dia. Itu dia. Jadi mereka tidak ada pressure, tidak ada tekanan, dan tidak ada hal. Mereka kita sajikan saja apa adanya. Karena yang berpikir adalah hati dan pikirannya. Oke. Itu saja. Terakhir mungkin harapannya agar masyarakat bisa memilih pasangan Murni ini apa nih? Ya, tentu kita sampaikan kepada masyarakat, pelajarilah kami, lihatlah program dan cita-cita kami, kemudian tentukanlah pilihan siapa yang tepat. Tentu kalau kami berdua berharap
tidak ada kata lain kecuali pilih nomor 1. Iya, sip. Kepada Pak Mularis kembali Pak, mungkin harapannya kepada tim sukses kita di lapangan ini, bagaimana agar keamanan di Palembang tetap kondusif Pak? Saya sudah menginstruksikan kepada tim ses agar mawas diri, terutama harus kita menjaga diri kita sendiri dulu, supaya baik dalam berbicara maupun dalam bertingkah laku jangan sampai menyinggung kandidat-kandidat yang lain. Kemudian yang nomor 2, jangan sampai berbenturan dengan kebijakan pemerintah. Tentunya dalam hal ini Panwas, apa yang sudah digariskan jangan sampai dilanggar. Contoh pemasangan biner-biner, spanduk-spanduk yang tidak pada tempatnya, itu sudah saya instruksikan. Kalau saya lihat, saya yang memerintahkan untuk buka sesegera. Itu yang pertama. Nah kemudian saya berharap juga kepada panitia penyelenggara, tidak usah segan-segan beritahu kepada kami mana yang masih tim kita bekerjanya di luar apa yang sudah ditentukan. Tolong dikasih tahu. Ya. Dan yang lain-lain mudah-mudahan tim kita betul-betul saya sudah berkonsolidasi agar tidak berbenturan dengan pihak-pihak lain, dan saya sudah minta dengan tim ses agar mengalah dan menjaga ketertiban di dalam pelaksanaan Pilkada Kota Palembang ini. Karena Pilkada Kota Palembang ini semua punya rakyat Palembang ini, banyak berkepentingan. Jangan sampai mereka pun salah pilih. Tahu-tahu mereka salah pilih, contoh memilih kita, tahu-tahu kita kalah. Kalau memilih kita menang, berarti mereka tidak salah pilih. Tepat Pak ya. Nah, supaya tepat. Nah, jadi saya harap di dalam pemilihan Pilkada Kota Palembang, saya meminta baik kepada tim ses dan masyarakat, mari kita jaga sama-sama. Ya, jangan sampai terjadi benturan. Yang rugi kita semua. Kemudian kalau menang kita semua. Jadi kalau memilih pasangan nomor 1, berarti kita rakyat Kota Palembang akan menang semua dengan memilih nomor 1. Menjadi nomor 1 Pak ya. Menjadi nomor 1. Berarti rakyat Palembang akan menjadi nomor 1 semua. Namun kita siap menang, siap kalah Pak ya. Tetap dengan semboyan itu ya. Ya, semboyan kita kita menghimbau, mengajak masyarakat menjaga ketertiban semuanya. Kalau menang semua, kalau kalah semua. Ya. Baik, terima kasih. Unggul itu nomor 1. Unggul nomor 1. Terima kasih Pak Mularis, Pak Husni sudah berbincang dengan kita, dan pemirsa demikianlah 1 jam kebersamaan kita dengan pasangan nomor urut 1 Mularis Jahri dan Husni Tamrin. Dan mudah-mudahan ini bisa membuka wacana Anda dan bisa membuat Anda yang menentukan dan Anda yang memilih pasangan nomor urut 1 Mularis Jahri dan Husni Tamrin. Dan 7 April 2013 tinggal di depan mata, dan nantinya kita harapkan dengan adanya visi misi ini Anda bisa mendapatkan gambaran dalam menentukan pilihan. Saya Julius Numan Gaul undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.